Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari bersama kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini kita semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersimpu di hadapannya dalam rangka memenuhi panggilannya melaksanakan sholat Jumat. Maka mari sama-sama hadirkan hati kita semua di masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masih banyak orang yang badannya dalam masjid tapi hatinya di luar masjid. Hatinya belum ingat kepada Allah. Hatinya tidak tawajuh kepada Allah. Jadi kalau kita masuk masjid, agar hati kita pun terpaut dengan amaliyah masjid. Ya kita sholat, ya kita zikir, ya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita mengingat Allah. Sebab tujuan sholat Jumat sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila azan sudah dikumandangkan daripada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian berangkat ila zikrillah, fas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju ingat kepada Allah. Karena kita kalau sudah di luar masjid, kita semua sedang sibuk dengan kegiatan aktivitas kita masing-masing. Tapi begitu masuk masjid, satukan hati kita untuk ingat kepada Allah. Fas'au ila zikrillah, berjalanlah, berangkatlah, bergegaslah ila zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Kalau di luar sana kita sibuk, concern dengan aktivitas kita, bisnis kita, dagang kita, kerjaan kita, tapi masuk masjid, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk ingat kepada Allah. Putuskan hubunganmu dengan makhluk. Jangan lagi ada kontak-kontak dengan makhluk di luar sana. Jangan lagi ada komunikasi dengan yang selain Allah. Ini rumah Allah, ini tempat turunnya rahmat Allah. Maka hendaklah kita semua concern, khusyuk, khudur, tawajuh ilallah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairul lakum, yang itu kalian lakukan, bergegas menuju masjid untuk ingat kepada Allah, sampai kalian meninggalkan aktivitas bisnis, kerja, dagang, jual beli. Khairul lakum, sebuah kebaikan untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian memang orang-orang yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ittaqullah, takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Karena kita semua akan mati. Kita semua akan meninggal dunia. Cepat atau lambat, yakini kita bakal mati. Kalau kita nggak punya modal takwa kepada Allah, nggak melaksanakan perintahnya waktu hidup di dunia, nggak meninggalkan larangannya, mati kita.
maka kita nggak punya bekal untuk selamat di hari yang begitu dahsyat, hari yang begitu menakutkan. Sementara tempat hanya ada dua, surga dan neraka. Surga diberikan untuk orang-orang khusus yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan surga hanya untuk orang-orang yang waktu di dunia mengamalkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka adalah buat orang-orang yang waktu hidup di dunia nggak mau peduli dengan agamanya, istrinya, anaknya, keluarganya. Obsesinya hanya dunia, obsesinya jangka panjangnya hanya di dunia ini. Nggak punya obsesi selamat di hari kiamat. Padahal alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi beneran adalah bukan orang yang nggak jadi pejabat, yang jadi pengusaha, nggak jadi orang kaya di dunia, bukan. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim, orang yang membuat rugi dirinya dan keluarganya di hari kiamat karena tidak mengamalkan takwa kepada Allah. Maka oleh karena itu, mari buktikan kalau kita ini hamba Allah. Takutlah kita kepada Allah. Buktikanlah kalau kita ingin selamat dari neraka, masuk kita ke surga besok. Di saat kita meninggal dunia, kita ingin menempati tempat yang indah di surga yang abadi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Untuk itu mari kita kaji lagi, hadiri majlis-majlis ilmu, dekati orang-orang soleh, dekati para ulama, dekati para ahlu takwa. Mereka lah yang tahu jalan menuju Allah, mereka yang tahu alamat surga. Jangan jauh hubungan hidup kita dengan orang soleh, jangan jauh hidup kita dengan orang-orang ahlu takwa kepada Allah. Karena kalau kita jaga jarak dengan mereka, kita jauh dari mereka, maka sungguh kita orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Karena orang-orang yang jauh daripada orang-orang soleh. Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin. Dan jadilah kalian semua bersama-sama orang-orang soleh. Hiduplah kita bersama-sama orang soleh. Cintailah orang-orang soleh. Bergurulah dengan orang soleh. Ceklah kesehatan agama kita dengan orang-orang soleh. Kalau kita punya dokter pribadi dalam jasmani kita, urusan kesehatan jasmani kita, kita mau cari dokter pribadi. Gimana dengan hati kita yang semakin hari kurang takut kepada Allah, nggak takwa kepada Allah? Ma'asyiral muslimin, dekati orang-orang soleh, karena Allah perintahkan wa kunu ma'as-sadiqin. Senantiasa kalian harus bersama orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dalam sebuah hadisnya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang besok dikumpulkan bersama orang-orang yang pernah ia cintai waktu di dunia. Siapakah orang-orang yang kita cintai waktu di dunia? Apakah pemain-pemain bola? Apakah artis-artis yang mengenal sujud, yang tidak beriman kepada Allah? Apa pemain-pemain musik yang nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama Nabi? Itu menjadi fans kita, itu menjadi idola anak-anak kita? Atau justru kita memperkenalkan orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang soleh, para ulama, orang yang menyebarkan ilmu agama? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari tanamkan rasa cinta kita kepada mereka orang-orang soleh. Al-Imam Syafi'i pernah berkata dalam
sebuah ungkapannya, uhibbus salihin, aku cinta orang-orang soleh, walastu minhum, meskipun aku bukan kalangan mereka orang-orang soleh. Imam Syafi'i mencintai orang soleh dan dia mengakui kalau dirinya bukan orang soleh. Artinya jangan suka mengklaim diri takwa, mengklaim diri orang soleh. Sekelas Imam Syafi'i, orang soleh asli, orang yang bertakwa betulan, tapi dia nggak pernah mengklaim aku nih orang soleh. Enggak, dia boleh katakan walastu minhum, aku bukan orang soleh, uhibbus salihin, tapi aku cinta orang soleh. La'alli an anala bimusyafa'ah, aku berharap aku dapat syafaat nanti dari orang-orang soleh. Begitulah makna cinta kepada orang soleh, ada harapan pertolongan daripada orang-orang soleh di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan dalam sholat kita pun kita senantiasa mengucapkan salam kepada orang soleh dengan kita katakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salam sejahtera atas kita dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Artinya meskipun dalam sholat hubungan khusus kita kepada Allah, namun Allah mengajarkan jangan lupa kamu bisa sholat gara-gara orang soleh, kamu bisa kenal sujud gara-gara ajaran orang-orang soleh. Maka salam itu dalam sholat kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka Al-Habib Ali sahibul maulid pernah berkata, man la lahu syekhun makin ma'dud fi dunya minal muflisin. Siapa orang yang di dunianya nggak punya guru orang soleh yang memperbaiki hatinya, menjernihkan hatinya, mensucikan jiwanya, maka dia tergolong orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berdekatan dengan orang soleh, cari hubungan dengan orang soleh, belajar cinta kepada orang soleh agar mereka menghantarkan kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Begitulah Nabi Yusuf di saat sudah mendapatkan kerajaan yang mulia, pangkat kenabian yang tinggi, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman, ya Rabb, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku besok bersama orang-orang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim fastaghfiruhu innawal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Usikum wa iyaya bittaqwallahi fa inna taqwallaha madar kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa ra'su kulli khati'ah wa'lamu anna Allah qad shalla ala nabi karima haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa
علي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل أوائدك في الدارين إكراما لمن جعلته من أمته صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.